Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-7 sampai ayat yang ke-8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hati seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Puji Tuhan, tentang mendengar suara Tuhan kita sudah singgung sedikit pada waktu kita ibadah di tempat berdiri, saudara. Dan untuk bisa mendengar suara Tuhan, kita harus mengerti bagaimana Tuhan bicara kepada kita manusia. Kadang-kadang tidak selamanya Tuhan bicara kepada kita lewat telinga kita, dia mendengarkan suara. Ya, kadang-kadang dia berbicara sama kita, dia bisa lewat sebuah mimpi, dia bicara kepada kita. Tapi yang kebanyakan saya merasakan Tuhan bicara kepada kita itu lewat hati nurani. Ya, dia berbicara di hati kita. Ya, kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Ya, dengan hati, berkata-kata dalam hati. Seperti Hana waktu dia berdoa, dia tidak berkata-kata lagi, hancur hatinya. Ya, dia minta supaya Tuhan berkati dia bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Sampai Imam Ali katakan, mabukkah engkau? Anak katakan, saya tidak mabuk, saya lagi berdoa. Dia berdoa dengan hati, saudara. Ya, tidak berkata-kata lagi. Kita akan masuk saja pada malam hari ini. Ini warning dari penulis Ibrani katakan, kalau kita dengar suara Tuhan, kita jangan mengeraskan hati kita. Jadi kita lihat di sini, jangan suka menunda waktu. Ya, kadang-kadang kita suka menunda waktu, itu nggak baik. Ya, firman Tuhan katakan segala sesuatu memang ada waktunya. Dan Tuhan membuat indah segala sesuatu pada waktunya. Jangan menunda waktu. Ya. Kalau hari ini kita bisa kerjakan, ya kita kerjakan. Jangan tunggu besok. Kenapa? Sebab firman Tuhan katakan, kamu nggak tahu apa yang terjadi besok hari. Ya. Jadi jangan suka menunda waktu. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini, kita kerjakan hari ini. Sebab kita tidak tahu. Yakobus 4:14 dikatakan di situ, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup ini seperti uap. Uap itu Anda tahu, ibu-ibu kalau masak air, nah, di situ ada, kalau air itu sudah mendidih, maka akan berasap, itu uap. Nah, hidup itu seperti begitu, firman Tuhan katakan di Yakobus 4:14. Seperti begitu. Sebentar dia kelihatan, sebentar dia hilang. Itulah hidup. Ya, saya sudah beberapa kali posting bagaimana ada beberapa hamba Tuhan yang sedang melayani di mimbar, sedang berkhotbah. Yang lebih menyedihkan lagi pada saat itu hamba Tuhan itu sedang pemberkatan, dimankan di dekat mimbar sini, dari mimbar pemberkatan, tiba-tiba serangan jantung, dia mati mendadak. Sementara pemberkatan, memang hidup seperti begitu. Ya. Seperti uap. Ya, saya katakan hidup itu seperti bunga di padang, seperti rumput di ladang. Sebentar dia mekar, sebentar dia layu. Ya. Begitulah firman Tuhan katakan, kita jangan suka menunda waktu. Apa yang kita bisa kerjakan hari ini, maka kita akan kerjakan hari ini, saudara. Kita lihat di sini Yakobus 1:22, saya tulis di sini. Kita tidak baca ini mengikat waktu. Tanda orang yang mengeraskan hati. Bagaimana kita bisa tahu orang itu mengeraskan hati? Dan firman Tuhan katakan, kalau kau dengar suaranya. Kadang-kadang Tuhan bicara bisa lewat firman-Nya. Tuhan bisa bicara lewat seseorang. Tuhan bisa bicara lewat suamimu. Tuhan bisa bicara lewat istrimu. Tuhan bisa bicara lewat anak-anakmu. Ya. Bagaimana tanda orang mengeraskan hati? Di situ kita catat Yakobus 1, Yakobus 2. Orang yang mengeraskan hati. Ya.
dia dengar firman Tuhan, dia tidak lakukan firman Tuhan, itu tanda dan ciri sekali ini orang jenis Kristen atau hamba Tuhan yang mengeraskan hati. Seperti Yakobus 1:2 menulis, dia kata, kau jangan jadi pendengar saja, tapi hendaklah kau jadi pelaku firman Allah. Kau dengar firman Allah, kau tidak jadi pelaku firman Allah, kau orang yang mengeraskan hatimu. Dan akibatnya orang yang mengeraskan hati, dia hanya dengar firman Allah, dia tidak lakukan firman Allah. Kau melakukan kebodohan yang besar. Kau jangan bodoh, firman Tuhan kata. Kau harus mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bodoh, Pengkhotbah katakan pasal yang ke-7, kau bisa mati sebelum waktunya karena kebodohanmu. Kita baca saja ayat ini, Matius pasal yang ke-7 ayat 26. Matius 7 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Matius 7 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi setiap orang, jadi siapa saja dia hamba Tuhan atau anak Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku, ku ditulis dengan huruf besar, berarti menunjuk pada pribadi Tuhan Yesus, yang mendengar perkataanku dan tidak melakukan. Kau dengar, kau tidak melakukan, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Itu tanda orang yang bodoh. Dia dengar firman Tuhan, dia tidak praktekkan firman Tuhan, dia tidak lakukan firman Tuhan. Kau melakukan kebodohan besar, sehingga apa yang kau bangun, rumah yang kau bangun, kata rumah di sini multi tafsir. Dia bisa bicara tentang rumah tangga, dia bisa berbicara tentang rumah masa depan, dia bisa berbicara tentang rumah iman saudara, dia bisa berbicara tentang rumah bisnis saudara. Melakukan kebodohan. Kalau angin ribut itu datang, banjir itu datang, banjir masalah, krisis mau jadi bensin, krisis yang berkanya, hancur rumah yang kau bangun. Kau melakukan kebodohan, kau tidak berpegang pada firman Allah, kau tidak melakukan firman Allah. Sampai Tuhan Yesus pernah menegur yang namanya orang Farisi atau juga imam-imam besar, katakan itu pendeta, pengajar-pengajar yang suka berkhotbah. Yang diajarkan itu dia katakan sekarang yang kau ajarkan itu hanya adat istiadat manusia, adat istiadat nenek moyang. Kamu pegang hari ini, hari itu, kamu percaya itu, tapi firman Tuhan kau lalaikan itu, celaka. Kau seperti ubur bersapu kapur, luarnya indah terbangun dengan bagus, tapi dalamnya cuma tulang-tulang yang busuk. Kita melakukan kebodohan yang besar. Ulangan 28 ayat 1-2 dikatakan. Kita baca Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ulangan 28 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya baca tentang berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan atau suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala, kata segala itu jamak, berarti banyak, lebih dari 1 atau 2, segala perintahnya atau firman Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan kedua berkata, segala berkat, kata segala ini juga jamak. Jadi bukan 1-2 berkat, banyak berkat. Maka hati-hati dengan baik-baik, dengan setia melakukan firman Tuhan yang kau dengar, yang kau percaya. Maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah.
Inilah maksudnya. Kita jangan mengeraskan hati kita, supaya kita tidak melakukan satu kebodohan. Kita melakukan firman Tuhan. Ada janji Tuhan bagi setiap pelaku-pelaku firman Allah. Kalau kita dengar baik-baik firman Allah dan kita lakukan firman Allah, maka segala berkat, banyak berkat itu sampai kepada. Kalau diberkati jasmani, kalau diberkati rohani. Kau sehat jasmani, kau sehat juga rohani. Kalau itulah dengar baik-baik firman Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, praktekkan, lakukan. Bahwa firman itu adalah isi hati Tuhan. Firman ini adalah kehendak Tuhan. Pemazmur katakan firman ini adalah berita yang menerangi jalan hidup kita. Jadi kita praktekkan firman Tuhan, kita berpegang pada firman Allah. Berarti kita berjalan dalam terang. Bahwa firman Tuhan itu berita dan terang bagi jalanku. Pemazmur 105 ayat 119. Dan firman yang menerangi setiap hati kita, menerangi pikiran kita. Sekarang orang sudah banyak berpikiran gelap. Kau memang sedang hidup di dunia semakin gelap. Dan saya katakan, bangkitlah kau menjadi terang. Bumi ini sudah penuh dengan kegelapan. Kalau kita berbicara tentang kegelapan dalam kitab, kita berbicara tentang perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang tidak baik. Jadi kalau kau dengar firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ini janji Tuhan. Kalau saya bisa catat janji Tuhan ini dalam Alkitab, ribuan, ada berapa ribu janji Tuhan di sini. Kalau Tuhan yang berjanji itu setia adanya, Dia akan melaksanakan firman. Tuhan itu terikat kepada firman. Kalau janji manusia, saya sudah katakan, jangan kau percaya 100%. Biarpun dia suamimu, biarpun dia istrimu, biarpun dia anakmu, biarpun keluargamu, biarpun dia gembala, yang namanya manusia kau tidak bisa percaya, kau tidak bisa pegang 100%. Tapi kalau janji Allah, Tuhan yang berjanji, yang ditulis oleh firman-Nya yang bernama Alkitab, Dia akan genapi janjinya. Kalau dia berkata, kau diberkati sebab kau dengar. Kau dengar firman Tuhan, kau lakukan firman Allah, Dia akan berkati kau dalam segala hal. Jadi pada malam hari ini saya bisa pertama mulai hari. Jadi mulai hari. Penulis kita berani katakan, pada hari ini kalau kau dengar suara, jangan keraskan hati. Kata pada hari ini itu bisa memiliki satu pengertian setiap hari. Kalau kita baca hari ini, firman Tuhan itu berkata pada hari ini. Besok kalau kita baca lagi firman Tuhan ini, Ibrani 3 ayat 7 ini, pada hari ini, baca lagi soalnya, pada hari ini. Saya ingat ada sebuah tulisan waktu saya masuk ke sebuah konter. Di situ ada tulis dekat kasir itu ada tulisan hari ini kontan, besok boleh utang. Orang yang picik pikiran sesapi, dia pikir wah besok saya dapat. Tulisannya hari ini kontan, besok boleh utang. Berarti besok bisa utang. Datangnya dia besok mau utang. Kasir katakan, lihat tulisan Pak, hari ini kau kontak, besok boleh utang. Jadi hari ini bisa berbicara setiap hari. Jadi kalau kita dengar suara Tuhan lewat firman-Nya, lewat seseorang, lewat sebuah mimpi, lewat hati nurani kita, Dia berbicara lewat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat hati kita. Kita bisa berkata-kata, tanpa kata-kata keluar ucapan, tapi lewat hati kita bisa berkata-kata lewat hati. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat hati. Sekarang kita akan maju lebih jauh. Apa artinya
Ada 4 artinya. Jangan keraskan hati. Sedikitnya ada 4 artinya. Apa artinya? Jangan keraskan hati. Yang pertama kita lihat Amsal 28 ayat 14. Supaya jangan jatuh ke dalam malapetaka. Ini arti daripada jangan keraskan hati. Kalau kau dengar firman Tuhan Amsal 28, kita baca Amsal 28 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang berbahagia, orang yang takut akan Tuhan. Kenapa orang yang takut akan Tuhan itu berbahagia? Sebab itu kalau kau ingin hidup rumah tanggamu berbahagia, kau harus cari suami yang takut akan Tuhan. Kau harus cari istri yang takut akan Tuhan. Kalau kau ingin karyawan-karyawan hidup jujur, tidak korup, kau harus cari karyawan yang takut akan Tuhan. Ada kebahagiaan. Kenapa orang takut akan Tuhan itu berbahagia? Dia berbahagia. Orang takut akan Tuhan dia tidak melakukan kejahatan-kejahatan, baik kejahatan secara fisik, baik juga kejahatan secara rohani. Berbagai orang yang takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hati, orang yang mengeraskan hati akan jatuh ke dalam malapetaka. Sebab itu kenapa penulis kitab Ibrani mengingatkan saudara dan saya, kalau kau dengar firman Allah, suara Tuhan, kau jangan keraskan hati. Orang yang mengeraskan hati, dia akan jatuh ke dalam malapetaka. Saya kasih tulisan tambahan di situ. Apa artinya malapetaka? Malapetaka artinya bencana besar, kesengsaraan, kejadian yang membawa kerugian yang besar. Itu malapetaka. Contohnya di sini kita lihat Yudas Iskariot. Siapa Yudas Iskariot? Seorang murid Tuhan yang setiap hari melayani bersama dengan Tuhan. Pada satu saat dia sudah merancang suatu dosa besar, ingin menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Dia sudah bersepakat dengan imam-imam ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Pada satu perjamuan malam, 12 murid ini berkumpul dengan Yesus, mengadakan perjamuan kasih, makan bersama, dan juga perjamuan kudus. Yesus berkata di situ, Yesus berfirman dan ingatkan di situ. Dia kata, seorang di antara kamu, Yudas dengar itu, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Alangkah baiknya orang seperti ini tidak dilahirkan ke dunia. Tapi Yudas masih bersandiwara. Dia katakan, bukan aku ya Tuhan. Tuhan sudah ingatkan dia lewat firman, tapi hatinya sudah keras. Dan dia tidak membatalkan niat jahat menjual Tuhan Yesus di dalam. Karena hatinya sudah keras. Jadi orang berhati sudah keras, diingatkan juga dia tidak mau. Itu orang berbalas. Bencana malapetaka menimpa dia, bencana besar menimpa orang-orang yang seperti begitu. Setelah dia menyalibkan Tuhan Yesus, dia jual 30 keping perak. Waktu dia lihat Yesus disalib, dia sadar dia menangis, dia minta ampun sama Tuhan. Aku telah berdosa. Dan uang 30 keping perak dia kembalikan kepada imam-imam dan ahli Taurat. Tapi imam-imam dan ahli Taurat yang sudah memberi dia 30 keping perak, dia bilang, bukan urusan kami. Dia lemparkanlah uang itu 30 keping perak. Sadar juga berapa banyak kadang-kadang peristiwa seperti ini terjadi dalam hidup kita, juga dalam hidup hamba Tuhan. Kita sadar, waktu diingatkan firman Tuhan, kita sadar, kita berdosa, kita salah, kita melanggar firman Allah, sadar kita, tapi tidak bertobat, hanya sadar saja.
Ada juga yang bertobat. Bertobatnya seperti orang makan lombok. Begitu makan pedas, dia tidak makan lombok lagi. Tapi besoknya dia makan lagi. Sadar tapi tidak bertobat. Akibatnya malah berkata, Yudas mati gantung diri, isi perutnya sampai keluar, dia mati gantung diri. Malah berkata orang yang maafkan hati, Raja Firaun malah berkata juga ditimpa bencana besar, 10 peringatan pada Firaun supaya berani bertobat, mengizinkan umat Tuhan ini keluar dari Mesir dan mengizinkan umat Tuhan untuk beribadah keluar dari Mesir. Tapi Raja Firaun tidak jangan-jangan entah di mana. Dia keras hati, terkenal orang-orang hati seperti Raja Firaun. Tuhan kirim peringatan yang pertama, Tuhan kirim hukuman yang pertama, dikirimlah seluruh air di Mesir, sungai-sungai di Mesir, semua jadi darah, tidak bisa dikonsumsi. Malah petaka itu terjadi, air jadi darah. Tapi Raja Firaun tidak bertobat, dia tetap mengeraskan hati. Dikirim lagi peringatan yang kedua, maka Mesir gelap gulita sebab hujan abu, bukan hujan air, tapi abu, hujan abu memenuhi seluruh Mesir, gelap Mesir, hujan abu. Tuhan ingatkan lagi Raja Firaun, tidak bertobat lagi, hati sudah keras. Dikasih tahu nggak bisa. Dikirim lagi tulah ketiga, tulah keempat, tulah kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sembilan. Akhirnya ini sudah Tuhan katakan, bunuh semua anak-anak di Mesir. Kamu orang umat Tuhan di sini, sejarah Paskah dimulai. Pada hukuman yang ke-10, Tuhan katakan kepada Musa dan orang-orang umat di Mesir, sembelih seekor anak domba yang umurnya 3 tahun. Lalu darah anak domba itu kamu ambil, kamu teteskan, tutulkan di tiang pintu itu, di gawang pintu itu yang begini, ditutul di tengah-tengah darah untuk melawan Tuhan, darah. Lalu di samping kanan darah, tutul darah, itu tiang pintu, gawang pintu. Sebelah kiri juga tutul darah. Kalau kita tarik garis penorong, ini berbentuk salib. Di darah di ambang pintu yang di atas kita tarik ke bawah, itu garis horizontal. Kalau dari kiri ke kanan kita tarik, itu garis vertikal. Jadi itu akan berbentuk salib. Dan kalau malaikat maut mengunjungi Mesir, setiap rumah yang tidak ada tanda darah anak domba, anak sulungnya mati semua. Jadi tulah yang ke-10 itu kematian, malapetaka menimpa Mesir. Jadi sebab itulah firman Tuhan katakan, kalau orang yang mengeraskan hatinya, dia akan terjatuh dalam berbagai malapetaka. Yunus sama juga. Tuhan katakan, Yunus, pergi ke Niniwe, beritakan firman Allah supaya orang Niniwe itu bertobat. Dengar firman Allah, mereka bertobat dan diselamatkan mereka. Tapi Yunus seorang nabi, sebagai seorang nabi, dia dengar firman Allah, dia tidak lakukan sesuai dengan firman Allah. Dia tidak pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke kota Yaffa, nyawa masuk ke sebuah kapal. Dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dia tidak melakukan apa firman Tuhan katakan. Harusnya pergi ke Niniwe, dia pergi ke Yaffa, malah malapetaka menimpa di tengah jalan. Kapal yang dia tumpangi diombang-ambingkan oleh ombak yang besar, oleh gelombang yang besar. Sampai semua mereka kebingungan, air sudah masuk, kapal mau tenggelam. Sampai semua dia katakan, nakoda katakan, semua barang-barang bawaan, pakaian atau apa saja, buang ke laut.
untuk meringankan beban kapal ini supaya tidak tenggelam. Malapetaka itu terjadi. Lalu mereka mencari penyebab. Kenapa ini terjadi? Lalu Yunus mengaku, buanglah aku. Aku ini adalah penyebabnya. Aku seharusnya pergi ke Niniwe. Itu firman Tuhan. Tapi aku pergi ke Yakub menumpang kapal. Malapetaka itu terjadi, saudara. Akibat satu orang saja. Sama. Dalam kapal rumah tanggamu, dalam kehidupanmu juga. Satu orang saja berdosa, bersalah. Malapetaka itu bisa dirasakan oleh seluruh isi kapal. Lalu Yunus diambil, dilemparkan ke laut. Maka laut itu menjadi teduh, menjadi tenang. Kapalnya bisa berlayar sampai tujuan. Tapi Yunus sudah menghadapi malapetaka. Tapi Tuhan masih sayang, masih belas kasihan kepada Yunus. Maka dikirimlah sebuah ikan paus yang besar, dimakan oleh Yunus. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih kasihnya besar. Yunus hidup di perut ikan. Dia menderita di perut ikan selama 3 hari. Malapetaka. Itu sebabnya kau jangan keraskan hati. Kalau kau tidak ingin melihat malapetaka menimpa hidup, menimpa masa depanmu. Malapetaka adalah bencana besar. Yang kedua kita lihat, saudara, artinya kenapa kita jangan mengeraskan hati. Yang kedua, bertobat, jangan berbuat dosa. Jadi artinya penulis kita benar katakan, ya, kalau kau dengar suaranya, jangan keraskan hati. Artinya kau harus bertobat. Saat kau dengar firman Tuhan hari ini, jam ini, kau dengar firman Tuhan, kau jangan hidup dalam dosa. Kau harus bertobat. Apa artinya bertobat? Kau kembali ke jalan Tuhan. Kau kembali ke jalan yang benar, seperti anak yang hilang. Tinggalkan jalannya yang membuatnya menderita sampai dia mau makan makanan babi, ampas babi. Dia kembali kepada Bapa. Itu sama itu. Bertobat seperti begitu. Kalau kita dengar hari ini, bukan besok, bukan nanti malam. Hari ini kalau kita dengar firman Tuhan, kita ditegur, kita diingat, supaya kita tidak jatuh dalam berbagai malapetaka dan bencana. Kita harus bertobat. Kita lihat ayatnya. Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ayat yang 11. Kita akan baca berjelas. Yohanes 8 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Jauh ada perempuan yang ketangkep basah berbuat zina. Jadi imam-imam, ahli Taurat atau pendeta-pendeta, penginjil-penginjil. Ya, kalau dulu namanya imam dan ahli Taurat, kalau sekarang namanya pendeta atau hamba Tuhan. Dia nangkap seorang wanita yang berzina, menangkap basah. Jadi wanita yang ketangkap basah sedang berbuat zina. Ya, di sini saya juga heran. Pendeta-pendeta atau imam-imam ahli Taurat ini kok bisa nangkap basah wanita yang berbuat zina? Apa yang dia kerjakan? Seharusnya tidak ada tempat perzinahan. Sebagai seorang hamba Tuhan atau imam atau ahli Taurat, adanya di bait Allah, di rumah Allah. Tapi kok dia bisa nangkap orang berbuat zina? Jadi bukan hanya orang berbuat zina yang berdosa. Ini imam itu imam yang berdosa, imam cabul namanya. Ya. Lalu jawabnya itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Jadi imam-imam dan ahli Taurat yang berkata, ada hukum Taurat, ada hukum Musa. Setiap wanita atau siapa saja pria yang berbuat zina, bawa ke lapangan. Semua tetangga-tetangga, orang sekampung saya akan bawa batu sekepal-kepal tangan. Dirikan orang yang berzina di tengah lapangan, lempari dengan batu sampai mati. Itu hukum Taurat.
imam berkata kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada imam-imam dan ahli Taurat, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, kau lebih dulu lempar wanita ini dengan batu. Dari imam-imam ahli Taurat, orang Farisi dan tetangga-tetangga wanita, semua bubar, tidak berani melempari wanita ini, menghukum wanita ini dengan raja sampai mati. Nah, di sini kita lihat, bukan Tuhan Yesus membenarkan dosa, tidak. Ini dipakai peristiwa ini sama orang-orang Muslim untuk menyerang bahwa Tuhan Yesus itu membenarkan perzinahan. Itu mereka tidak benar secara berpikir. Jadi ingat baik-baik, Tuhan Yesus tidak pernah mentolerir dosa. Apa itu dosa? Yohanes menulis dalam kitab 1 Yohanes, dosa adalah pelanggaran kepada firman Allah. Jadi dosa itu melanggar firman Allah. Kalau kau melanggar firman Allah, itu berarti kau berbuat dosa. Kalau orang berdosa, lalu dia berkata kepada wanita, dia katakan, siapa yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Semua pada pergi, tidak berani melempari kami dengan batu. Raja sampai mati. Lalu pesan Tuhan Yesus kepada wanita ini, mulai dari sekarang, mulai hari ini tema firman Tuhan. Mulai sekarang, mulai hari ini, kalau kau dengar firman Tuhan, kau sudah bertobat, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk dalam hidupmu. Tuhan Yesus tidak mentolerir dosa. Dosa kita surga tidak bisa terbuka bagi dosa. Tuhan Yesus membenci akan dosa. Tuhan Yesus benci dosa, tapi Tuhan Yesus cinta orang berdosa. Jadi itu beda. Dia bukan membenarkan berzina, dia benci dosa, tapi dia cinta orang berdosa. Maka diampuni wanita ini, mulai dari sekarang jangan berbuat dosa. Kalau kau sudah diampuni dosamu, kau sudah bertobat, jangan kau ulang-ulang lagi berbuat dosa. Walaupun dosa sebesar apapun, Tuhan bisa ampuni kita. Sejahat apapun dosa kita, Dia bisa ampuni kita sebab darah Yesus mengampuni sebuah dosa. Jika kita terus berbuat dosa lagi, jangan-jangan tidak ada lagi korban penghapus dosa. Jadi mulai dari sekarang kita dengar firman Tuhan, kita hidup dalam bertobat. Hiduplah kita dalam satu pertobatan, saudara, supaya malapetaka tidak menimpa. Ada satu pepatah kuno katakan, saya catat di sini. Anda tahu, keledai hewan yang paling bodoh. Tapi ada seorang filsuf yang berkata, keledai yang bodoh tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Artinya, keledai yang bodoh dia tidak ulang-ulang dosa yang sama. Dia mengerti juga apa artinya bertobat. Berapa banyak yang tenang anak-anak Tuhan, hamba Tuhan saya lihat juga saya lebih bodoh dari keledai. Jatuh bangun dalam dosa, dan celakanya dosa itu juga yang dia perbuat terus. Oh bodoh. Keledai yang bodoh saja tidak jatuh dalam lubang yang sama. Kita harus bertobat. Yang ketiga kita lihat 1 Petrus 4 ayat 3. Ini waktu yang sisa. Apa artinya? Apa artinya? Anda tidak mengasahkan hati. 1 Petrus 4 ayat 2. Kalian akan terlambat mulai ibadah ini. 5 menit lagi saja. 1 Petrus 4 ayat 2.
1 Korintus 2, supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Apa artinya? Kau jangan kasihkan hati. Ini waktu yang sisa yang kita jalani, ini waktu yang sisa. Waktu saya cuma berapa bulan tahun lagi. Kalau menurut Alkitab, manusia umur sekarang 70 tahun saja, 80 tahun pun bisa susah hidupnya. Apa artinya umur panjang kalau hanya hidup di tempat tidur, menyusahkan anak istri, menyusahkan anak cucu? Saya suka berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya, jangan sampai saya menderita lebih dulu, menyusahkan istri, anak cucu. Tidak bisa. Sekarang sudah 74. Jadi menurut kita sudah bonus 4 tahun. Jadi ini waktu yang sisa. Kalau kita baik-baik, umur seberapa? Berapa? Ini waktu yang sisa, kau jangan pergunakan hanya untuk kepentingan duniawi, mengejar barang-barang yang fana saja. Memang bagus kita harus bekerja keras, supaya kau bisa membagi waktu. Waktumu yang kau habiskan hanya untuk perkara-perkara yang fana, yang sifatnya fana, yang tidak bisa kau buang mati. Kau jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa kau buang mati. Sadarlah kau, ini hari yang sisa. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Yang terakhir kita lihat Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya, kalau kau dengar firman Tuhan, kau jangan mengasah hati. Artinya kau jangan beri kesempatan, terutama kepada iblis. Firman Tuhan kata, habis. Kapan iblis punya kesempatan? Dia seperti singa yang mau yang berjalan ke sana kemari. Kita tidur 1 hari bisa 6-7 jam, 1 hari 24 jam. Iblis tidak pernah tidur. Dia tahu waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dia tahu dia sudah akan dihukum, dimasukkan ke dapur api. Dia tahu dia bekerja, dia kerahkan pasukan hari-hari. Seluruhnya dia kerahkan pasukan untuk menghancurkan, untuk membinasakan hidup kita. Untuk kau jangan beri kesempatan. Itu artinya kau dengan firman Tuhan, kau jangan menguasai hati. Kau jangan beri kesempatan pada hari ini. Kapan Iblis punya kesempatan? Iblis punya banyak kesempatan menghancurkan hidup. Pada saat kau sudah malas. Kata malas, malas ini nggak ada obat. Kau beli ke apotek cari obat malas, dia rajin nggak ada. Obat yang malas itu bertobat. Pada saat kita malas berdoa, kita malas ibadah, kita malas melayani Tuhan, kita malas belajar firman Tuhan, dan lain-lain, itu sama. Kau banyak beri kesempatan bagi saya untuk menghancurkan hidup sudah. Tuhan memberkati.